teringat sama anak laki-laki bernama Doyo, berumur 15 tahun, ingin ke rumah temannya mengendarai sepeda motor. Di jalan, Doyo bertemu bapak-bapak yang sedang menaiki sepeda. Tiba-tiba bapak itu melambaikan tangan seolah menyuruh si Doyo untuk berhenti. Akhirnya Doyo berhenti dan mendekati bapak itu. Ternyata bapak itu minta tolong untuk memperbaiki rantai sepedanya yang lepas. Doyo pun akhirnya mengeluarkan kunci-kuncian dari motornya untuk membantu memperbaiki rantai sepeda bapaknya. Si bapak pun bertanya, "Kamu mau kemana?" Bertanya si bapak. Doyo pun menjawab, "Saya mau ke rumah teman saya, Pak." "Siapa teman kamu?" tanya si bapak kembali. "Teman saya Adit, Pak, tinggal di kampung sebelah. Kebetulan kami satu sekolah," jawab si Doyo. Dan si Doyo pun akhirnya selesai memperbaiki rantai sepeda si bapak. Doyo kembali bertanya kepada si bapak, "Bapak tadi habis dari mana?" "Saya habis dari kebun Pak Haji. Kebetulan saya bekerja di situ mengurus kebun Pak Haji," jawab si bapak. Akhirnya Doyo pun segera pergi setelah membantu bapak itu. Saat mau berangkat, belum jauh Doyo meninggalkan bapak itu. Tiba-tiba saat Doyo melihat ke belakang bapak itu sudah tidak ada. Doyo pun heran, kok cepat sekali bapak itu menghilang. Apa mungkin bapak itu sedang buru-buru mungkin, pikir Doyo. Akhirnya Doyo pun sampai ke rumah Adit. Adit pun bertanya, "Kenapa lama sekali? Aku sudah nungguin kamu dari tadi." "Maaf, tadi aku habis bantu bapak-bapak sedang perbaiki rantai sepedanya," jawab Doyo. "Oh, emang bapak siapa?" tanya Adit. "Aduh, aku lupa tadi nanya nama bapak itu," jawab Doyo. Akhirnya mereka pun bermain PS di rumah Adit. Karena Adit baru saja membeli PS4, mereka pun bermain sampai sore. Karena sudah sore, Doyo pun pamit pulang. Saat mau pulang, Doyo kaget melihat di samping rumah Adit ada sepeda mirip dengan sepeda bapak-bapak yang tadi dia bantu saat di jalan. Doyo pun bertanya, "Ini sepeda siapa?" "Oh, ini sepeda punya bapakku," jawab Adit. Doyo pun bingung kenapa sepedanya sangat mirip dengan milik bapak-bapak yang dia bantu tadi saat di jalan. Karena tidak ingin terlalu banyak bertanya, akhirnya Doyo pun bergegas pulang. Saat di jalan pulang, Doyo kembali bertemu dengan bapak itu sedang menaiki sepeda. Doyo lewat saja sambil menyapa, bapaknya malah diam seperti tidak melihat apa-apa. Doyo pun kesal dengan sikap bapak itu, karena tidak menyaut saat ditegur olehnya. Padahal Doyo sudah membantunya tadi siang. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Doyo pergi lagi ke rumah Adit. Pas di jalan bertemu lagi dengan bapak itu. Bapak itu kembali memanggil Doyo. Doyo pun berhenti menghampiri bapak itu. Doyo bertanya, "Ada apa, Pak? Apa sepedanya rusak lagi?" "Oh tidak, saya hanya ingin bertanya. Kamu mau kemana?" kata bapaknya balik bertanya. "Saya mau ke rumah Adit, Pak," jawab Doyo. "Oh, kalau kamu ke rumah Adit, tolong nanti sampaikan sama dia. Bapaknya lagi nunggu dia. Katanya pengen ketemu," ujar bapak itu. Doyo pun bingung dan kembali bertanya, "Bapak kenal sama Adit?" "Iya, saya kenal, dan saya juga kenal sama keluarganya," jawab si bapak. Doyo pun akhirnya mengiyakan permintaan bapaknya dan pergi ke rumah Adit. Saat sampai di rumah Adit, Doyo langsung menyampaikan pesan dari bapak-bapak yang bertemunya tadi di jalan. "Dit, tadi saya ketemu bapak-bapak yang kemarin aku bantu perbaiki sepedanya," kata dia. "Bapak kamu mau ketemu dan sekarang lagi nunggu kamu," kata Doyo. Adit pun kaget dan terdiam sejenak mendengar pesan itu. "Mana mungkin bapakku mau ketemu sama aku, apalagi nunggu aku," jawab Adit. "Tapi emang begitu tadi pesan dari bapak-bapak itu." "Kamu kenal bapak itu?" tanya Doyo ke Adit. "Emangnya bapak itu seperti apa orangnya?" Kembali Adit bertanya ke Doyo. "Orangnya agak tua, sekitar umur 50 tahunan, agak kurus, rambutnya agak botak, dan sering naik sepeda," jawab Doyo. Adit kembali terdiam dan bingung, dan Adit pun mengungkapkan bahwa sebenarnya bapaknya sudah meninggal 1 tahun yang lalu, dan ciri-ciri orang yang disebutkan Doyo itu sangat mirip dengan bapaknya Adit. Doyo pun bingung dan bilang bahwa bapak itu bekerja mengurus kebun Pak Haji. Adit kembali bingung, karena almarhum bapaknya memang dulu bekerja di kebun Pak Haji. Akhirnya Doyo dan Adit pun bingung. Adit mau memperlihatkan sepeda almarhum bapaknya ke Doyo. "Apakah sepeda orang itu seperti ini?" tanya Adit. "Ya benar, percis sekali seperti ini sepedanya." Dan akhirnya Adit mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan yang ditemui dan dibantu oleh Doyo itu adalah arwah dari almarhum bapaknya. Doyo pun ketakutan saat mendengar kebenaran itu. Tapi Adit jadi sadar, mungkin orang itu adalah arwah dari bapaknya yang sangat rindu dengan Adit
Karena Adit setelah setahun terakhir bapaknya meninggal, Adit tidak pernah lagi menjenguk kuburan bapaknya untuk ziarah. Namun di sisi lain Doyo jadi takut untuk lewat jalan itu, dan akhirnya Doyo tidak pernah lagi ke rumah Adit.